untuk Ibu Susan Willy Pertiani selaku CGP di angkatan ini. Alhamdulillah, salam tidak lupa kita curahkan kepada kita Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya kepada kita berikut sendiri. Kalau dari Ibu ikan kami perkenalkan nama saya Suto. Kebetulan saya selaku PP pengajar praktik dan mendampingi Ibu Susan di Pertiani ya. Jadinya pada kegiatan PI kedua ini kita akan lihat ya, visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Ibu Susan nanti yang akan disampaikan ke forum. Ada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawatnya. Jadi begitu dia sampaikan apa-apa yang mungkin ada ditanya Bapak Ibu yang tadinya belum nanti visi dan prakarsa perubahan yang disampaikan Ibu Susan ini bisa terdampak atau mungkin sama dengan visi yang ada di sekolah ini. Mohon maaf, sebelum saya lanjut ke Ibu Susan nanti mempresentasikan, jadi ada kata-kata dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Assalamualaikum. Ya, sejahtera buat kita. Alhamdulillah pada siang hari kita bisa berkumpul di ruangan ini. Angka kita akan melihat dan tentang menyusun visi dan bahan yang akan disampaikan oleh Tanwir Diani sebagai calon guru penggerak. Alhamdulillah di SD Cilangkap 7 ini ada salah satu teman kita yang melangkah menjadi calon guru penggerak. Juga yang saya hormati Bapak Pembimbing dalam hal ini untuk pendampingan calon guru penggerak ini yang mudah-mudahan Ibu Susan Wildian ini diberikan pelajaran semuanya ya Pak. Dan kepada Bapak selaku pendamping jangan bosan-bosan untuk memberikan ya pendapat dan sebagainya gitu. Alhamdulillah untuk kelancaran Ibu Susan Wildian ini ya kami di sini sedikit banyak yang bisa mengikutinya. Alhamdulillah ya Pak ya. Dan mudah-mudahan kedepannya Ibu dan Bapak guru yang ada di ini bisa untuk mengikuti sebagai calon guru penggerak angkatan berikutnya. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tidak banyak lebar dalam hal ini karena mungkin kalau saya banyak bicara banyak salahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak atas perwakilan dari Kepala Sekolah. Intinya mereka mendukung yang khususan ya, tapi dengan perwakilan dari pihak sekolah ya lanjut terus yang khususan. Ini kan kita baru pertengahan, mudah-mudahan setengah lagi nanti akan memetik panen rayanya. Dan usahakan ya mudah-mudahan dengan Ibu Susan dari CGP di angkatan ke-6 ini yang pertama ya di Kota Depok dan mungkin di sekolah ini juga yang pertama, mudah-mudahan bisa membawa perubahan baik buat angkatan sejawatnya. Syukur-syukur nanti di angkatan berikutnya CGP-nya itu ada dari sini juga yang bisa tidak dari Susan. Ya terima kasih Bapak Ibu. Ya selanjutnya kita akan dengarkan diskusi yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Susan Wildiani berkaitan dengan menyusun visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan di PI yang kedua ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan ini ya tadi visinya dan prakarsa yang baik itu bisa matching dengan yang ada di sekolah ini, sehingga dengan adanya ini bisa berkelanjutan selanjutnya. Ya mungkin dari saya cukup sampai ini. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu Susan
yang akan memimpin diskusi pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya di sini akan menyampaikan materi dan selanjutnya adalah kita akan diskusi mengenai visi dan dasar perubahan di sekolah ini. Kerjasamanya ya, bagaimana nanti visi di sekolah ini. Sebelum kita menyusun visi ini, kita cari tahu dulu apa arti visi. Lihat, visi adalah representasi visual kita tentang masa depan. Nah, terkait visi sekolah berarti adalah gambaran masa depan sekolah kita akan bagaimana. Jadi nanti kita yang akan kita bahas adalah membayangkan seperti apa sekolah kita nanti. Kita yang menyatakan juga kalau visi adalah bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Nah, seperti kita mau menggambar kertasnya masih kosong, bayangkan kita mau menggambar apa ya kertas itu. Dengan keadaan sekolah kita mau membayangkan akan seperti apa ya murid-murid kita nanti. Terus visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah dan memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Jika kita sudah membayangkan seperti apa, maka akan terbayangkan juga arahnya akan kemana. Kalau menyusun visi terus dibayangkan, nah kita mau kemana, nanti kita udah memikirkan nih jalannya akan kanan kiri atau ke kanan, ibaratnya. Dalam menjalankan sebuah visi, kita menjalankannya dengan namanya inquiry apresiatif. Dalam satu lingkungan sekolah pasti ada rekan ya. Nah, itu juga dalam suatu kondisi sekolah juga pasti ada namanya kelemahan. Kalau di inquiry apresiatif ini, kita membangun visi dengan mengutamakan kolaborasi dan berbasis kekuatan. Jadi kita tidak melihat sepertinya sekolah kita tidak bisa maju karena sekolah kita begini. Nah, kita lihat adalah jangan kelemahannya, tapi lihat kekuatan apa yang dimiliki sekolah kita supaya kita bisa menjadi lebih maju. Ini adalah pendekatan inquiry apresiatif. Jadi kita menjalankan visi berdasarkan kekuatan yang kita miliki. Di masing-masing dari setiap rekan, kekuatan apa itu dijadikan sebagai bahan pendukung untuk memajukan sekolah. Jadi yang dilihat bukan kelemahannya. Kelemahannya kita mungkin tidak maju. Jadi yang kita lihat adalah kekuatan apa yang dimiliki. Dalam menjalankan pendekatan inquiry apresiatif, ada namanya yang disebut dengan tahapan bagja. Kita pernah mendengar bagja. Bagja itu kalau di bahasa Sunda itu artinya kebahagiaan dan keselamatan. Nah, kalau di sini bagja ini adalah suatu langkah tahapan untuk pendekatan dari inquiry apresiatif. Jadi ini adalah singkatan ya. Tahapan bagja terdiri dari 5 tahap. P-nya adalah membuat pertanyaan, A-nya mengambil pelajaran, D-nya gali mimpi, D-nya jabarkan rencana, dan A-nya adalah mengatur eksekusi. Lebih jelasnya seperti ini. Yang pertama adalah menyusun visi, kedua nanti adalah perubahannya apa, dan yang ketiga adalah penggunaan dalam tahapannya. Nah, misalnya saya punya misi mewujudkan peserta didik yang religius, berhak mulia, disiplin, kreatif, percaya diri, dan menguasai teknologi. Dengan salah satu misi yang saya buat seperti ini. Komponen visinya religius, berhak mulia, disiplin, kreatif, percaya diri, dan menguasai teknologi. Kalau religius itu perilaku yang patuh dalam melaksanakan saya namanya ya. Yang kedua adalah berhak mulia, membiasakan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal baik ya. Dan disiplin itu berupa taat kepada aturan. Dan keempat, kreatif itu mampu menciptakan ide baru. Kelima adalah percaya diri, percaya dan yakin kemampuan
yang ada di dalam dirinya. Dan yang keenam adalah kemampuan yang harus ada di zaman sekarang ya, adalah teknologi, kemampuan memahami dan menggunakan alat informasi supaya tidak ketinggalan zaman. Nah, dari penerapan nilai apresiatif dengan sahabat belajar, saya ambil kata perubahan intinya itu adalah meningkatkan kedisiplinan pada siswa. Dia mengambil salah satu dari yang diambil. Nah, ini adalah salah satu intinya dari tahapan belajar dalam mendidikan siswa. Tahapan belajar yang pertama adalah B, buat pertanyaan. Pertanyaannya apa? Apa yang harus saya lakukan untuk dapat mewujudkan siswa yang disiplin? Nah, tindakannya adalah mencari informasi mengenai cara menumbuhkan kedisiplinan pada siswa, dan juga bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru serta wali murid. Ini langkah awalnya, karena kita sebenarnya akan mewujudkan siswa yang disiplin. Nah, tahapan bagian kedua adalah mengambil pelajaran. Dari setiap tahapan belajar itu kita membuat pertanyaan, atau kita mencari jawabannya ya, tindakannya. Untuk mengambil pelajaran, pertanyaannya berupa siapakah orang yang pernah berhasil menumbuhkan rasa disiplin pada siswa, atau bagaimana cara dapat menumbuhkan rasa disiplin pada siswa, dan apa yang dilakukan agar dapat mewujudkan disiplin pada siswa, dan seterusnya. Jadi diambil pelajaran ini adalah pertanyaan untuk mencari kekuatan melalui kegiatan penyelidikan. Jadi mencari informasi, mengambil pelajaran dari seseorang atau sekolah yang pernah menerapkan kedisiplinan dan itu berhasil. Ambil pelajaran. Ketiga adalah tahapannya adalah gali mimpi. Pertanyaan dari kali ini misalnya begini, apa hal baru yang bisa dilakukan oleh siswa setelah mempunyai sikap disiplin? Nah, jadi kegiatannya itu setelah siswa punya disiplin, harapannya apa yang didapatkan nanti? Nah, di berupa tindakan atau pendidikannya adalah membuat anak siswa yang sudah memiliki siswa disiplin. Ya, nanti kalau udah siswa disiplin akan bagaimana dibuat penjabarannya. Membuat daftar kemampuan dan kemampuan baru. Bisa mencatat dan membaca di media kerja hal baru yang ditemukan sebagai penyemangat usaha selanjutnya. Nah, jadi kita kembali mimpi, membayangkan apa, terus kita juga menuliskan rencana-rencana yang akan kita lakukan. Nama bagian selanjutnya yang keempat adalah jabarkan rencana. Rencana itu langkah-langkah yang akan dilakukan. Dimulai dari langkah kecil yang sederhana. Misalnya, apa langkah pertama yang akan saya lakukan untuk mewujudkan sikap dan pada siswa? Berapa langkah targetnya? Apa tindakan yang mendukung? Bagaimana mengukur kemajuan? Bagaimana cara untuk menyemangati usaha bersama? Nah, salah satunya ya. Ini tindakannya mengobservasi, membuat suasana lingkungan yang menyenangkan. Tindakannya itu sesuai dengan pertanyaan. Jadi kalau sesuatu yang kita lakukan, kita memberi pertanyaannya, atau kita menyusun jawabannya seperti apa. Yang terakhir adalah langsung eksekusi. Dalam hal ini adalah menentukan siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan. Mulai budaya belajar yang bersiap-siap berkelanjutan menjelaskan ke setiap orang. Nah, lalu pertanyaannya adalah siapa yang bisa memberitahu dan mengarahkan saya untuk mencapai tujuan? Siapa yang akan dilibatkan? Apa usaha untuk mencapai target? Dan selanjutnya, pertanyaan dan jawabannya dan tindakannya adalah misalnya mengajak semua anggota komunitas untuk berpartisipasi, juga dengan membuat video hasil pembelajaran, dan juga melibatkan praktik pada renang sejawat. Ini adalah terbuka terhadap kritik
untuk perbaikan selanjutnya. Itu adalah sekilas tentang isi dan bagaimana cara menerapkannya. Sekarang saya mau meminta tolong rekan-rekan atau Bapak Ibu coba bayangkan. Ibu pasti kalau mengajar membayangkan nanti akan nanti cerita bahwa membayangkan seperti apa di sekolah saya nanti. Nanti saya kasih kertas, nanti tolong diisi sama Bapak Ibu ya. Pertanyaannya adalah satu, kita memimpikan murid-murid yang kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan di sekolah kita saja betul bahwa terus kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita sambil dirumuskan kertas kosong. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk menuliskannya di kertas. Kita diskusikan seperti apa yang kita inginkan di sekolah ini. Jadi kita isi sekolah ini akan bagaimana? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah? Kira-kira apa? Ini tidak ada benar tahu ya Pak ya. Jadi kita harapan kita mengenai sekolah kita ini. Mudah-mudahan dari hasil pemikiran kita untuk sekolah, nanti sekolah kita akan menjadi lebih baik lagi. Dengan catatan kita semua melaksanakan apa yang kita rencanakan ya. Yang kedua adalah apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan tanpa perubahan ini? Bagaimana waktunya? Gimana Bapak Ibu? Ada yang sudah selesai? Saya pikir atau siapa yang mau nih? Siapa yang berkenan untuk membacakan hasil jawabannya dari pertanyaan pertama tentang murid dulu ya? Yang pertama, kita menghentikan murid-murid yang berjawaban murid-murid yang berkenalan yang memiliki atau mempunyai kepribadian atau aku atau dan baik. Dan kita percaya bahwa murid adalah anak-anak dengan segudang potensi. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang mengacu pada profil belajar Pancasila. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat untuk belajar dan mencari pengalaman sosial. Dan kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman untuk anak. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan keistimewaan atau anak-anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita harus dapat mengoptimalkan pembelajaran yang sesuai per anak-anak. Terima kasih. Ya, bagus. Ada lagi yang mau membacakan? Dari Bapak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bu dan saya kan murid-murid yang memiliki potensi yang berakhlak, cerdas, beri, disiplin, tanggung jawab, dan bermutu, juga berkarakter. Sehingga proses pembelajaran guru tidak terlalu melelahkan untuk mengelola kelas kita dan juga dapat mengembangkan semua potensi yang kita miliki. Sebenarnya titipan dari itu sebagai titipan dari orang tua pada guru, murid yang harus kita didik, kita jaga, diperlakukan seperti anak sendiri, sehingga terjalin hubungan yang baik dan pembelajarannya dapat kita berjalan dengan lancar. Di sekolah mengutamakan kerjasama antar guru bersama teman, sebagai belajar masyarakat yang harus diberikan yang terbaik sebagai pendidik untuk mendidik siswa dengan baik. Dan murid di sekolah kita itu sadar bahwa sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu dulu sebagai pembimbing, agar menjadi anak yang cerdas, karakter yang ada yang akan mereka contoh. Hanya kita pada sekolah harus paham bahwa semua murid itu memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan yang masing-masing, sehingga bagaimana kita supaya mereka mempunyai potensi dan cita-cita yang mereka inginkan jadi murid baik ke depannya, supaya lengkap cita-citanya yang mereka coba dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, tepuk tangannya mana? Terima kasih ya bagi rekan-rekan Ibu dan Bapak sudah mengutarakan isi hati mengenai cita-cita untuk murid. Mungkin kalau dibacakan semuanya pasti isinya panjang dan bagus-bagus ya Pak ya. Tapi walaupun perwakilan, ternyata kita mempunyai harapan yang sama ya tentang murid-murid kita. Nah, dari catatan yang Ibu buat, kira-kira misi apa ya yang akan kita capai nanti untuk sekolah kita ini? Dapat catatan ya, saya tulis juga, nanti Bapak Ibu tolong sampaikan kata-katanya apa. Intinya terwujudnya siswa yang bagaimana? Apa kita simpulkan aja ya Pak ya dari Bang, boleh saya pinjam ya hasil Pak Ibu malu katanya dari Bapak X menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, kompeten, terampil, dan memakan profil Pancasila. Mewujudkan berlimpah bakti kepada Tuhan, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pribadi, terwujudnya siswa yang berkarakter, kehidupan yang berdalam mulia, mandiri, kreatif, dan kritis, bertanggung royong. Selanjutnya dari Bu X juga mewujudkan murid yang beriman, mandiri, kreatif, dan kritis, bertanggung royong. Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang ini belum selesai. Terus mewujudkan sekolah yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila, membentuk siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan.
Nah, dari berbagai rumusan misi yang telah Bapak Ibu buat, mari kita simpulkan ya, pekan bersama. Berarti yang kita tarik kesimpulannya itu adalah tentang studi potensi, ya, terus tentang profil pelajar Pancasila, dan profil gotong royong. Tulis bersama. Selanjutnya, peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, berkompeten, kreatif, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah visi gambaran masa depan peserta didik kita di kemudian hari. Nah, dalam perjalanannya kita tujuannya adalah berusaha untuk mewujudkan visi itu supaya nanti dapat terwujud. Nah, saya ada gambaran sedikit dari visinya. Imajinasiku tentang murid di masa depan. Ceritanya ada sekolah, ada ibu guru dan anak-anak. Mengenai pekerjaan, mungkin kita nanti di masa depan akan menjalani profesi yang berbeda ya. Mungkin ada yang jadi pelukis, jadi guru, atau jadi pegawai kesehatan, jadi penyanyi, jadi YouTuber mungkin. Di orang yang apa namanya juara gitu ya, segala. Nah, mengenai sikap ya, kolaborasi, kerjasama, kayak orang tua, ya, rajin belajar, banyak. Juga ada gambaran yang belum saya masukkan di sini karena saking banyaknya. Ada sebagian kecil harapan murid di masa depan. Kelak murid saya nanti menjadi seorang yang hebat dan sukses, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Mereka akan menjadi apa yang sesuai dengan kemampuan terbaik mereka. Mereka akan menjadi seseorang yang selamat dan bahagia di masa depan. Mereka akan menjadi seseorang yang beragama, yang religius, pengabdiannya bagus, menyayangi orang tua, saling membantu, dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Dari yang Bapak Ibu sudah saya simpulkan bahwa setiap murid adalah mempunyai kemampuan masing-masing, mempunyai bakat, minat yang bisa kita kembangkan. Jadi untuk mewujudkan visi nanti di sekolah Bapak Ibu berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan potensi yang sudah dimiliki oleh masing-masing setiap anak. Di sekolah saya mengutamakan belajar sesuai dengan kepentingan murid, agar mereka sehat dan bahagia, mengembangkan kemampuan terbaiknya. Dan yang dilakukan adalah kebahagiaan anak-anak dan keselamatannya untuk masa depan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka adalah agen perubahan dan penerus bangsa. Jadi mereka harus belajar dan mengembangkan potensi diri untuk kemampuan masa depan. Sekolah adalah tempat untuk mengembangkan kemampuan mereka.
Selanjutnya, saya dan guru lain yakin untuk dapat menuntun tumbuh kembang anak sesuai kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Tentunya nanti kita akan tumbuh, Bapak Ibu, tidak akan jatuh. Kita bina dan didik sejak kecil supaya nanti di masa depan mereka bisa menjalankan kehidupan dengan masyarakat. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa belajar adalah proses, mengajar harus dengan hati. Setiap murid memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda. Setiap murid mempunyai potensi untuk mengembangkan dirinya. Guru harus memberikan motivasi dan teladan yang baik untuk murid. Ini ada beberapa kesimpulan dari catatan yang ditulis oleh Ibu. Terima kasih atas kerjasama dari Bapak dan Ibu tentang penyusunan tim sekolah kita ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan dapat tercapai, kita laksanakan bersama. Itu bayangan gambaran murid kita nanti akan seperti apa. Terima kasih atas cerita saya lagi. Sepertinya saya sudah Bapak. Kita beri aplaus yang meriah buat kita. Kayaknya tadi sudah ngajak ke semua ya, dari kepala sekolah, ibu guru yang ada di sini, sama-sama menyusun tadi visi dan prakasa perubahan. Intinya tadi ya pasti kita pengen visi dan prakasa perubahan itu yang baik, yang mau perubahan yang baik untuk sekolah ini. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Susan ya, berkaitan dengan visi itu ya, terus mengajak semuanya, terus kita sama simpulkan. Mudah-mudahan tadi yang sudah disimpulkan untuk visi prakasa perubahan bisa menjadi apa ya, contoh di sekolah ini, atau mungkin bisa membawa perubahan yang baik buat sekolah ini. Kalau seandainya ini memang membawa perubahan baik buat sekolah ini ya, kemajuan. Intinya tadi sama-sama sudah disucikan ya, semua visi dan segala macam, sampai ada kalimat rupa. Kita pasti menginginkan ya nanti kita pasti yang terbaik, yang ada perubahan yang terbaik buat arah yang masa depan. Kita pengen anak-anak menjadi anak yang harapan di masa depan, yang jadi yang it's the best di antara teman-temannya. Intinya kita pengen semuanya itu membawa hal-hal yang positif di masa yang akan datang. Ya udah, terima kasih Bu Susan ya atas diskusinya di hari ini, sharingnya ya sudah bagus, sudah sangat berkesan ya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa membawa perubahan buat semua personil yang ada di SDN Cilangkap 7 ini. Saya selaku PP, maaf kalau seandainya tadi memberikan arahan ataupun apa kurang maksimal. Ya intinya kita sama-sama belajar, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan semuanya bisa, hal-hal yang baik bisa diambil, kita bawa ke depannya. Tapi apa tadi hal-hal yang kurang berkenan atau yang tidak baik ya bisa kita buang. Nah mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian semuanya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.